Halo sobat cerdas, ya kali ini saya mau berbagi atau sharing pengalaman tentang operasi hemoroid atau biasa dikenal dengan sebutan wasir atau ambeien. Nah, ini video ini saya bikin pasca operasi, jadi kurang lebih sekitar 2 jam yang lalu saya dilakukan tindakan operasi. Jadi saya ceritakan dari awal ya untuk prosedur dari operasi wasir atau hemoroid itu sendiri. Jadi hari Kamis kemarin saya untuk konsultasi ke dokter. Setelah itu kita dilakukan tindakan untuk pengecekan darah ya, di lab, terus habis itu di radiologi dan juga pengecekan jantung ya, juga ada pengecekan swab. Jadi hari Kamis saya masuk sekaligus saya melakukan semua prosedur untuk pengecekan kesehatan ya. Setelah selesai semua ya langsung ambil kamar ya. Ini saya di salah satu rumah sakit di Jogja ya, rumah sakit yang cukup tua ya. Tapi cukup tua itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Itu di rumah sakit Bethesda. Dan tindakan operasi saya ini ditangani oleh dokter yang sudah cukup berpengalaman ya, dokter bedah ya, khusus dignesium, namanya dokter Hendro Wartanto ya. Setelah itu saya diberikan kamar, terus ya 1 malam masih tidak ada prosedur penanganan yang khusus ya, karena untuk 1 malam itu cuma untuk persiapan untuk operasi. Nah, baru jam 6 pagi besoknya, yaitu waktu hari Jumat pagi, jadi Jumat pagi jam 6 saya mulai melakukan puasa ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum ya, untuk persiapan dilakukan operasi. Dan tepat jam 1 ya saya dipanggil oleh dokternya dan dibawa ke ruang eksekusi atau ruang operasi jam 1 siang. Dan di kamar operasi waktunya atau sampai dengan selesai itu kurang lebih sekitar hampir 2 jam kayaknya ya, karena jam 3 saya baru dikembalikan di kamar. Dan untuk operasinya sendiri ya kita diberikan pilihan untuk apakah kita dibius total atau setengah badan, dan saya memilih bius setengah badan ya. Jadi dari perut ke atas itu saya masih sadar total, tapi dari perut ke bawah ya, kaki dan lain sebagainya itu sudah nggak terasa ya. Dan untuk operasi yang dilakukan kita menggunakan metode stapler ya. Jadi saya minta untuk dilakukan dengan metode stapler, dan ya itu menurut saya adalah metode yang paling aman ya, karena
saya dengar atau saya mencari informasi itu tingkat untuk sakitnya setelah dilakukan operasi itu cukup minim dan masih bisa ditoleransi ya. Dan setelah itu operasi berjalan kurang lebih sekitar ya, totalnya 2 jam kalau tidak salah, karena waktu saya dibawa kamar saya lihat ke jam itu udah jam 3 ya. Dan di ruang operasi ya walaupun saya sadar tapi ya saya buat untuk tiduran ya, karena cukup lama ya untuk tindakan operasinya ya. Kebetulan ambeien yang saya derita adalah stadium 3 ya, yang mulai akan masuk stadium 4 kayaknya ya, karena sudah mulai agak merata untuk ambeiennya itu sendiri dan besar ya, sehingga sudah mulai mengganggu aktivitas saya terutama dalam BAB ya. Ketika BAB itu rasanya cukup menyulitkan. Yang pertama adalah sulit keluarnya, dan setelah keluar juga habis itu rasa sakit ya, dan timbul rasa sakit. Jadi sebelum operasi itu ketika ambien saya kambuh, jadi setiap habis BAB itu pasti saya harus bed rest dulu kurang lebih sekitar 12 jam ya, baru bisa aktivitas normal. Setelah itu ketika BAB lagi ya bed rest lagi, karena habis BAB pasti terasa sangat perih ya, dan untuk digunakan aktivitas itu tidak nyaman ya. Itulah makanya saya ambil keputusan untuk melakukan tindakan operasi ya. Itu adalah ini adalah hari pertama saya melakukan operasi dan masih belum terasa ya efek sakitnya atau apa, karena sekaki saya sampai dengan detik ini juga masih terasa seperti apa itu namanya, kesemutan ya. Jadi masih belum bisa digerakkan secara normal karena efek dari obat bius tadi. Dan untuk sampai dengan detik ini ya, untuk sakit-sakitnya yang dimana belum terasa sama sekali ya, baik itu di anusnya belum ada ya. Oke, saya rasa untuk video di hari pertama ya cukup ya. Besok di hari kedua akan coba saya share lagi ya pengalaman operasi hemoroid atau ambien ya di hari kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ini hari pertama ya, saya rasa untuk hari pertama itulah pengalaman saya. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya penyakit ambien yang stadiumnya sudah 3 ya, kayaknya jangan ditunggu lama-lama dan segeralah dilakukan operasi ya. Dan jangan takut ya. Ya, itu saja dulu. Sampai bertemu lagi ya di video yang selanjutnya ya. Terima kasih. Melanjutkan video yang sebelumnya, di video kali ini saya akan jelaskan pasca operasi ya. Jadi di hari yang masih sama, di hari pertama pasca operasi ini belum ada ya rasa sakit yang terasa, dan juga kaki yang di itu sudah mulai bisa gerak-gerak. Ya, dan kita masih belum boleh makan ya, belum boleh makan sama sekali. Diperbolehkan minum, tapi itu pun juga cuma sangat sedikit-sedikit untuk minumnya, masih dibatasi. Ya, dan saya akan ceritain sedikit di ruang operasi ya. Cerita di ruang operasi. Jadi karena kita minta biusnya cuma setengah badan, jadi tidak satu badan penuh.
Jadi kita masih tahu ya apa yang dilakukan oleh aktivitas dokter bedahnya. Ya, jadi di ruang operasi setelah kita diberikan suntikan, ya akhirnya kaki itu seperti kesemutan dan akhirnya nggak kerasa. Dan ya tidak ada yang kita rasakan, cuma ada terasa disentuh-sentuh gitu ya, tapi tidak terasa sakitnya sama sekali. Jadi nggak ada rasa sakit sama sekali. Sampai dengan operasi selesai, ya, alhamdulillah berjalan cukup lancar ya. Jadi sampai dengan sekarang ini di hari pertama belum ada atau belum terasa ya rasa sakitnya. Oke, itu dulu, nanti kita akan sambung lagi. Kalau ada perkembangan selanjutnya kita akan kabari. Ya, hari kedua pasca operasi hemoroid dengan metode stapler. Ya, ini masih belum diperbolehkan untuk duduk ya. Jadi selama 24 jam setelah operasi atau pasca operasi itu masih disuruh bed rest total. Jadi belum boleh duduk, juga belum boleh makan, baru boleh minum. Ya, dan yang saya rasakan ada ya sedikit kemeng atau perih-perih dikit ya di area yang dioperasi, tapi ya masih sangat bisa ditoleransi ya, karena tidak terlalu sakit, masih jauh lebih sakit dari waktu sebelum kita melakukan operasi. Waktu ambien lagi kambuh itu, wah, sakitnya jauh lebih sakit ambien daripada pasca operasi ini. Ini adalah perkembangan di hari kedua, masih diinfus ya, ada juga obat anti nyeri di situ, dimasukkan ke infusan juga. Ini adalah hari kedua, dan nanti jam 2 ya sudah mulai diperbolehkan untuk duduk atau sedikit melakukan aktivitas ringan. Ya, nanti sore setelah bisa duduk kita akan kabari lagi perkembangan selanjutnya, yaitu yang pasti di hari yang kedua pasca operasi ini masih aman ya, masih aman-aman saja. Nanti kita akan berikan informasi lagi setelah kita diizinkan untuk diperbolehkan untuk duduk ya. Sampai jumpa lagi. Sore hari setelah lepas dari bed rest, jadi sudah boleh duduk dan lain sebagainya ya. Juga tadi sudah didatangi oleh dokter ya untuk mengambil kasa yang dimasukkan ke lubang anus ya. Dan untuk hari kedua tetap sama, tidak ada keluhan sakit atau nyeri yang berlebihan. Cuma tadi waktu pengambilan kasa tadi agak terasa ya sedikit sakit ya, mungkin karena gesekan kasanya itu ya. Nah, terus sudah boleh untuk jalan, makan dan lain sebagainya ya, tapi ya dimulai dari yang lembut-lembut dulu tentunya ya. Jadi untuk teman-teman yang punya sakit ambien ya, saya sarankan untuk melakukan operasi dengan metode stapler seperti yang saya lakukan ya, jauh lebih aman dan tidak sakit ya pasca operasinya. Oke, nanti akan saya informasikan lagi untuk hari ketiga atau besok untuk hari selanjutnya, kira-kira apa yang saya rasakan di hari ketiga. Hari ketiga pasca operasi
impuls sudah dicopot, terus untuk alat bantu kencing juga sudah dicopot, dan sudah mulai ya, turun dan mulai bisa jalan ya, sudah mulai bisa jalan, sudah mulai bisa duduk, sudah nggak merasakan sakit. Terus ini pada mulai jalan, nah, sudah mulai jalan, sudah nggak merasakan sakit. Jadi ya operasi ambien dengan sistem atau metode stapler memang cukup nyaman ya, baik waktu operasinya atau setelah atau pasca operasinya ya. Jadi cukup nyaman, sehingga cuma butuh waktu hari pertama dioperasi, hari kedua kita bed rest, hari ketiga kita sudah bisa jalan-jalan. Ya, kemungkinan kalau badan sudah enak mungkin kita sudah bisa mengajukan untuk pulang kali ya. Ya, ini untuk informasi di hari ketiga ya. Jadi ya saya rasakan tidak ada rasa sakit yang berlebihan. Ya, seperti kita lihat di komentar-komentar, kita lihat di pengalaman dari teman-teman lain ya yang melakukan operasi konvensional yang katanya sakit minta ampun ya. Cuma ini kita belum BAB ya, jadi kita belum mencoba untuk BAB. Bagaimana rasanya ketika kita BAB pertama ya. Oke, saya rasa itu untuk sharing di hari ketiga, tepatnya ini jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Nanti siang atau nanti sore kita akan berikan informasi lagi kalau ada perkembangan selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Hari ketiga pasca operasi, ini jam 8 malam saya bikin video ini. Jadi tadi mulai jam 2 ya, perut mules banget ya, mau BAB, terus berjuang BAB sampai dengan maghrib belum tuntas juga, dan akhirnya jam 6 lebih sedikit baru mau keluar ya. Jadi sebelum keluar BAB itu keluar semacam bekas-bekas sisa-sisa darah kemarin kayaknya ya, karena darahnya bukan darah segar dan itu pun juga tidak banyak. Setelah itu terus perut mules terus, dan akhirnya ya bisa BAB dengan baik ya, dan tidak nyeri dan juga tidak sakit ya, cuma memang mules banget pada saat itu. Dan ini posisinya lagi enak, lagi plong banget ya. Ini hari ketiga pasca operasi ya. Jadi ya alhamdulillah tidak merasakan sakit yang seperti kita temui di komentar-komentar ya, ketika ada teman-teman yang habis operasi ambeien. Di situ kan komentarnya banyak yang katanya sakit banget, perih banget. Ternyata dengan operasi stapler ini ya minim ya, untuk sakitnya minim ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah BAB dengan lancar ya, walaupun butuh perjuangan tadi ya, perjuangan yang panjang ya, hampir dari jam 2 sore sampai dengan habis maghrib baru selesai perjuangannya ya. Oke, sekian dulu, akan saya sambung lagi ya untuk besok pagi.
hari keempat pasca operasi, dan hari ini sudah diizinkan pulang ya. Malam tadi tidur nyenyak, terus pagi tadi BAB cukup banyak ya, dan alhamdulillah tidak ada rasa sakit yang berlebih ya, jadi bisa dikatakan alhamdulillah akhirnya saya bebas dari ambeien, dan hari ini sudah bisa diizinkan pulang. Ini sudah mulai kemas-kemas, habis mandi, seger, siap untuk aktivitas kembali ya, dan ini sudah mulai ambil peralatan ya, kemas-kemas ya untuk persiapan pulang ya. Dan jadi sekali lagi untuk sobatku yang terkena ambeien ya, atau yang mungkin baru gejala ambeien ya, untuk yang baru gejala ya saya sarankan untuk minum yang banyak ya, minum yang banyak, pola hidup sehat, sering olahraga. Kalau yang sudah mulai stadium 3 dan 4 ya sebaiknya dioperasi aja ya. Operasi ambeien dengan metode stapler sama sekali tidak menakutkan dan tidak menyakitkan ya, itu yang saya rasakan ya. Dan saya menderita ambeien ini mulai dari tahun 2007 awal ya, awalnya mulai sakit itu 2007, terus akhirnya berkelanjutan, terus juga pernah keluar darah ya, dan setiap habis BAB itu sakit, dan sampai dengan ini tahun 2021. Jadi saya bersahabat dengan ambeien itu sudah ada 14 tahun berarti ya, 14 tahun. Dan akhirnya saya putuskan untuk berpisah ya dengan yang namanya ambeien ya, dan alhamdulillah ini sudah pulih dan sudah sehat kembali, siap untuk memulai aktivitas lagi. Jadi waktu yang saya butuhkan untuk di rumah sakit adalah pertama kali masuk untuk opnam itu hari Kamis. Hari Kamis saya minta opnam, langsung mempersiapkan segalanya, cek darah, cek jantung, swab dan lain sebagainya. Setelah itu operasi dilakukan pada hari Jumat jam 1 siang ya, hari Jumat jam 1 siang. Terus selesai operasi itu kalau tidak salah sekitar jam 3 ya, jadi hampir 2 jam saya di ruang operasi. Setelah itu kembali ke kamar jam 3 sore. Habis itu bed rest ya, bed rest total, dan juga puasa, tidak makan, tidak minum, iya bed rest total kurang lebih sekitar 1 hari penuh, dari jam 3 sampai habis operasi itu sampai dengan besok paginya ya, itu baru boleh minum ya. Setelah itu mulai bertahap, hari selanjutnya makan bubur sumsum. Setelah itu nasi bubur ya, dan sampai dengan hari ini sudah boleh pulang ini masih nasi bubur. Dan tadi akhirnya setelah 2 kali BAB yang kemarin mulus ya, terus tadi pagi alhamdulillah sudah sangat lancar ya, dan akhirnya bisa sehat kembali, bisa aktivitas normal. Dan alhamdulillah ya, ini saya melakukan operasi di rumah sakit Bethesda Yogyakarta ya, ditangani oleh dokter yang sudah sangat berpengalaman yang namanya Dr. Hendro Wartatmo ya, Dr. Hendro Wartatmo ya, dokter senior ya, yang cukup berpengalaman dalam menangani operasi wasir atau ambeien ya. Saya rasa
sekian dulu ya untuk sharing dari saya. Ya mohon maaf kalau untuk beberapa video saya yang sebelumnya agak sedikit kurang bergairah ya, karena kondisinya memang lagi lemas, lagi sakit ya, dan sekarang ya sudah sehat kembali. Ya oke, salam sehat. Selamat beraktivitas untuk para sobatku dimanapun berada. Ya, jaga pola makan, jaga pola hidup. Ya, tetap semangat, terus berkarya. Salam dasar.